Lu mah belum pernah ngerasain lu, kata temen kan. Lu mah belum pernah ngerasain, Cal. Coba dah lu ngerasain. Sumpah serem banget mukanya, katanya. Alah udah tidur di jam 3. Bener ada yang nangis, Bang. Di jam 3, di hari yang sama di jam 3 subuhnya ada yang nangis. Itu semuanya, Bang. Dengar suara yang nangis. Belum lama security itu lewat, tiba-tiba entah itu muncul dari mana, dari jalan dia kayak melayang ke pohon sirsak di situ. Ada apa-apa nih? Saya langsung masuk nih, Bang. Selang saya masuk dia ketawa, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu dia mengontrak di daerah Bandung. Langsung aja sebelah gue udah ada Bang Ical. Selamat malam Bang Ical. Selamat malam. Sehat Bang Ical? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang Ical. Bang, ini kan lu mau cerita tentang kontrakan ya Bang ya? Di daerah Bandung nih. Itu tahun berapa lu Bang di sana? Itu tahun 2023. 2023, oke. Berapa lama sih Bang kontrak di sana? Enggak lama sih, cuma 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nah Bang, di kontrakan lu ini bentuknya kayak apa nih? Kayak cuma satu rumah atau ada per-kamar gitu Bang? Satu rumah, full. Satu rumah? Oh, berarti ini satu kontrakan lu aja nih? Sama teman-teman juga banyak situ juga. Oh, lu kontrak situ sama temen? Teman-teman. Berapa orang? Ada 4 orang lah. 4 orangan. Nah, tadi lu di sana berberapa? Berempat. Cuman 3 bulan. Nah, itu pindah karena apa nih? Lu nggak kuat setannya atau gimana nih? Pertama pindah karena memang kerjaan udah kelar. Okay. Kedua, ya teman-teman juga udah nggak betah sih sebenarnya di situ. Sedangkan memang sebenarnya kerjaan di situ masih ada lagi yang baru. Cuman anak-anak pengen pindah aja lah rumahnya gitu, jangan di situ kalau bisa mah. Gitu. Nggak apa-apa, rada jauh juga, yang penting jangan di situ. Dari situ, oke. Nah, berarti nih yang ngalamin horornya bukan lu doang nih Bang? Iya. Teman-teman lu juga pasti ngerasain. Jelas. Waduh, karena berarti bukan lu doang dan teman-temannya juga tadi udah ngerasa nggak betah ya Bang ya. Makanya akhirnya pada pindah. Benar. Dan lu cuma 3 bulan, berarti emang ngeri juga nih Bang. Oke, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu Bang ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ical nih, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ical di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe biar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awalnya itu kan saya ada kerjaan dari Bekasi, terus ada kontekan dari Bandung kan. Ya udah, saya ke sana. Pertama saya kan survei dulu seperti biasa lah yang mau kerja gitu kan. Udah deal masalah harga gini. Saya nanya sama yang punya rumah, "Bu, Pak, kira-kira di sini ada kontrakan yang dekat enggak dari rumah ini?" kata saya gitu. Yang saya bikin yang saya bikin anehnya sih, dia bilang ada, cuman nadanya gimana ya, agak aneh lah gitu. Ada katanya, Mas, kata si ibunya nih, kata ownernya nih, ada Mas, 3 rumah dari sini katanya gitu. Kata saya, oh boleh tuh, kata saya gitu. Petakan apa satu rumah kebetulan katanya, dan kebetulan juga itu mau dijual katanya. Terus saya keesokan harinya kan saya kan balik lagi nih, habis dari situ kan saya balik lagi. Terus saya ngabarin lagi sama ownernya nih, sama yang punya rumah, mau saya kerjain. Bu, saya mungkin lusa mulai kerja, intinya material disiapin aja, ya kan. Soalnya kan dia mau ningkat juga. Nah, saya langsung
ngobrolin masalah kontrakan lagi nih awalnya. Bu, itu bener masih kosong kan, kata saya gitu. Kata si ibunya, ya dengan nada yang begitu aneh lah ya. Iya, katanya gitu. Iya, masih kosong. Ya intinya mah saya udah, daripada bocah nggak ada tempat tidur kan, ada juga di situ kontrakan petakan, cuma kan agak jauh, kasihan gitu. Ya udahlah, kata saya. Ya udah ambil. Ya udah, kapan mau kesini? Lusa, kata saya gitu kan. Ya udah. Nah, saya cerita, saya sama anak-anak kan berlima sama saya, intinya berlima sama saya ke sana semua, bawa alat-alat. Kan nyampe sono itu kan saya kebetulan dari Bekasi langsung ke Bandung ya, Bandung Barat sih. Perjalanan itu berapa jam? 4 jam, entah 4 jam kalau nggak salah. 4 jam, nggak tahu, 4 jam kalau nggak salah. Terus kan sampai sono itu jam setengah 12 siang. Saya itu kan sama yang punya rumah yang mau saya kerjain kan biasalah koordinasi kan, ngobrol. Mau melengkapi apa yang mau direnov-renovnya gitu kan. Mau dibongkar-bongkarnya apa aja. Sedangkan itu kan mau ningkat juga. Ya. Nah, selagi para tukang-tukang saya ngobrol sama yang punya rumah, saya izin nih, Bu, saya boleh minta izin mau ketemu sama yang punya kontrakan nggak? Oke, boleh. Sambil nada yang agak gimana gitu. Diantar nih sama anaknya nih, yang cowok yang masih sekolah lah. Dek, tolong anterin masnya, kasihan sama yang punya kontrakan sama Bu itu, katanya gitu. Iya, mari ketemu nih sama yang punya rumahnya sih agak sonoan rumahnya. Oh iya mas, ini maksudnya saya mah cuma orang proyek Bu, kata saya gitu kan. Saya cuma orang proyek, paling nggak bisa tahunan kan, pengennya kan tahunan. Saya cuma proyek di sini, kata saya. Ya kalau misalkan syukur kelarnya 6 bulan atau 5 bulan, sedangkan kalau kelarnya 3 bulan 2 bulan kan ya gimana gitu kan. Kalau bulanan gimana Bu, kata saya gitu kan. Tadinya kuku yang punya rumah mau pengennya tahunan, ya dirayu-rayu lah, cuman kan sayang juga dekat gitu kan. Nah, dilah bulanan dengan harga ya segitulah gitu kan. Alhamdulillah. Ya udah. Mau kapan mau ditempatin Mas? Sekarang Bu, soalnya anak-anak udah ada di sini semua, udah ada di proyek, kata saya gitu. Lagi ngerjain rumah siapa sih? Ibu itu, kata saya. Oh iya. Ya biasa aja, biasa. Hari pertama kami langsung masuk ke situ kan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai seminggu alhamdulillah. Emang sebenarnya nggak ada apa-apa. Aman ya. Aman-aman aja. Nah, saya dengar dari temen nih, udah ngelewatin seminggu 10 hari lah, pokoknya masih baru-baru lah di situ lah. Saya dengar kabar dari temen sambil di proyek ya, sambil ngerjain, sambil bongkar-bongkar lah. Gua mau ngobrol deh. Apa, kata saya gitu kan. Gua ini dapat kabar ya, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nggak bener, katanya gitu kan. Kabar apa? Lu yakin mau sampai kelar proyek ini ngontrak di situ? Kata teman saya nih. Alah, udahlah, nggak ada apa-apa kok, tahu sendiri udah hampir berapa minggu, kata saya gitu. Sedangkan di situ kontrakan bagus, enak, kata saya gitu kan. Udaranya juga banyak pepohonan kan. Oh ya udahlah, nggak ambil pusing. Nah, udah beberapa hari saya ngerjain. Yang pertama kali dengar suara itu temen. Pertama, awalnya tuh kirain tikus kan ada di atas plafon ya. Pertama itu dia dengar jam 11 malam. Saya lagi di luar, lagi pada biasalah nongkrong sama teman-teman, lagi pada ngobrol gitu, pada ngopi gitu kan, pada main-mainin HP, pada oh iya lagi mabar Mobile Legend kalau nggak salah. Tiba-tiba dari dalam nih bocah kan kebetulan ini kan connect ya, kecapean mungkin, habis pulang mandi langsung tidur. Udah, gua mau tidur lah, capek banget katanya gitu, hari ini capek banget. Ya udahlah, dia tidur nih. Tiba-tiba jam 11 malam itu kami kan belum tidur, dia doang yang udah tidur. Dia bangun keluar, ngikut ngapa katanya, mabar, alasannya kayak gitu.
Saya tumben lu, kata saya. Bangun. Biasanya kalau udah tidur ya udah tidur, bangun-bangun subuh. Biasanya. Nah, pas kita udah kelar lah, pokoknya udah mulai pada ngantuk 11:30 tuh. Dia cerita sama saya. Bang, apa? Gua aneh loh bang. Sebenarnya, sumpah ya. Gua udah 4 kali, nggak tahu 3 kali sampai sekarang nih. Gue baru cerita sama lu bang, katanya gitu kan. Teman saya nih yang satu. Apa sih? Itu di atas, masa intinya logika bang. Kalau iya ada tikus, masuknya dari mana? Sedangkan itu rapat, plafon tersendiri kan. Cuma memang ada lubang inilah, lubang buat ngontrol kan. Lubang buat ngontrol juga kan ketutupan. Dari mana? Kanan kiri ada rumah, depan memang ada kebun, belakang memang ada kebun. Tapi kan kanan kiri kan kapit rumah. Tapi ini kalau misalkan iya memang suara tikus, suaranya aneh loh bang. Saya kan langsung bertanya-tanya. Kata saya, masa iya yang waktu di sono terulang lagi, rumah ini kayak gini, kata saya gitu kan. Udahlah, jangan dipikirin. Udah tuh, beberapa hari lagi teman saya yang satunya lagi, itu mah dia ceritanya kan kita namanya juga kita kerja borongan ya. Ya pasti adalah lemburan gitu kan. Pengen cepat kelar atau apa. Ceritanya kita ngelembur itu sampai jam 8 malam. Jam 8 malam udah kelar, udah beberes, ngobrol sebentar di proyek, 8:30 pulang ke kontrakan. Pulang, tiba-tiba teman saya yang satunya mau mandi kan, dia kan baru pulang. Mau mandi langsung ya udah, nungguin dulu mah pada lama tanya mandinya. Ya udah, dia mandi. Dia di kamar mandi kayak lagi ngobrol sendiri bang. Teman-teman saya yang satunya itu yang denger. Kalau saya mah memang masih di tempat kerja. Kalau saya mah masih ngobrol sama yang punya rumah. Pas saya pulang, bocah, bang, apa? Tadi si Andi, gak tahu itu, tanya ngobrol sama siapa sih di kamar mandi? Saya kan otomatis penasaran ya. Hei, lu katanya ngobrol di dalam sama siapa lu? Kata saya. Masa iya lu mandi sambil bawa HP lu? Kalau kagak tahan mah ya udah pulang sana, kampung dekat, kata saya gitu kan ya. Sumpah demi Allah, nggak ngobrol sama sekali. Gua cuman emang terus terang kayak yang ada ngeliatin gua di atas plafon kan. Lubang bak kontrolnya kan ada di kamar mandi. Iya. Gitu kan. Terus terang emang kayak ada yang lihat. Gua nggak ngobrol, cuman gua memang ini bang, katanya. Gua sempat ngomong, siapa sih? Cuman gua nggak ngobrol panjang lebar. Tapi sekedengaran ini bocah, lu ngobrol. Terus kata teman saya yang satunya nih, bilang juga sama, iya lu ngobrol panjang lebar, lama banget. Makin kesini saya makin aneh lah gitu. Masa iya terulang lagi, kata saya gitu kan. Ya udah nih. Nah pas gitu beberapa hari itu di sore hari bang, kebetulan saya sendiri, di jam 5 lah. Kan biasanya kan kalau bocah-bocah kalau kelar biasanya kan kita kan kerja jam 4:30 kan udah kelar. Nah kelar kan biasanya nggak langsung pulang, biasa ngopi dulu di proyek kan, ngobrol-ngobrol dulu baru pulang. Kalau saya kebetulan nih langsung pengen pulang, pengen mandi, ya pokoknya pengen istirahatnya, badan kayaknya nggak enak banget ya. Saya baru mau masuk nih, baru mau buka gerbang, kayak ada orang di dalam. Kata saya, bocah ada yang pulang, perasaan gua yang duluan pulang, kata saya gitu. Nah pas gitu saya masuk ke rumah, memang bener pak kayak ada bayangan lewat ke dapur, sekelibat gitu. Kayak saya kan kebetulan kan itu kan pintunya pintu 2 ya. Pintunya kan pas saya buka emang ada orang, perasaan pintu dikunci. Pas saya masuk, udahlah bodo amat, saya masuk ambil handuk mau ke kamar mandi, mau mandi, nggak tahu kenapa
Kan saya kan kebetulan ada ada punya bawa kompor juga buat masak mie atau apa gitu kan. Bukan punya saya sih, melainkan punya yang punya rumah. Ceritanya gini, saya lagi enak mandi nih, kayak ada yang cetek-cetekin itu kompor. Kirain bocah, kayaknya anak-anak. Kata saya, udah pada pulang kali. Udah mandi, udah kelar, buka pintu, nggak ada siapa-siapa bang. Saya ngelihat ke depan, nggak ada siapa-siapa. Ke pinggir nggak ada siapa-siapa. Lah, saya langsung nelfon nih bocah. Lo tadi pulang, kata saya. Udah pada pulang. Lo pergi lagi kemana? Bukannya mandi dulu apa? Langsung balik lagi, kata saya gitu kan. Lah, orang kita masih ada di sini bang, masih ada di proyek coy, kata teman-teman. Kata saya deh, masa iya? Oh ya udahlah, saya nggak pikirin tuh. Ada apa sih? Nggak. Oh, itu tadi tetangga. Kata saya. Singkat cerita, dia pulang masih di hari yang sama, di jam 12:30, masih di hari yang sama di jam 12:30 malam. Teman saya di depan kan kebetulan kan rumahnya kan ada gerbangnya. Ya, di depan gerbang itu ada kayak pohon sirsak. Apa sih? Iya, sirsak lah, tahu kan sirsak? Kayak ada pohon sirsak itu. Teman saya kayak lihat cewek di pohon sirsak itu. Jam 12:30 lah. Dia kan pokoknya teman-teman kita kalau kalau tidur tengah malam terus. Ya. Dia sendiri lagi di luar nih, lagi enak-enak main HP. Lari ke dalam. Tutup pintu, ya saya otomatis kaget dong. Ya orang dia langsung Astagfirullahaladzim. Saya langsung, kenapa lu? Gila anak, coba di depan gitu. Kuntilanak. Alah, kata saya, apa baik kata segitu kan? Udahlah, mikirin kayak gituan, kerjaan lo masih banyak kata segitu. Udah, lu mah belum pernah ngerasain lu, kata temen kan. Lu mah belum pernah ngerasain, Sal. Coba dah lu ngerasain. Sumpah serem banget mukanya, katanya. Alah, udah tidur di jam 3. Bener, ada yang nangis bang. Di jam 3, di hari yang sama, di jam 3 subuhnya ada yang nangis. Semua di situ ngedengar semua. Kata saya, kan kebetulan saya kan tidurnya di kamar, semuanya di ruang tamu. Meskipun ya pada umumnya lah rumah emang kamar 2 kan, ada dapurnya juga, ada kamar mandinya juga, ruang tamu agak lega gitu kan, agak luas. Cuman anak-anak ini ya nggak mau tidur di kamar gitu. Ya udahlah, saya sendiri gitu kan. Itu semuanya bang, dengar suara yang nangis. Pertama kayak ada suara yang lagi ngegarukin, kayak kucing ngegarukin pintu atau apalah. Iya. Pertama di luar itu. Pas lama-kelamaan ada suara ketukan. Tuk, nggak lama nangis. Terus saya kan tapi kalau kalau suara garukan atau ketok itu saya nggak dengar. Saya dengar emang suara nangis. Kalau bocah di depan itu dengar semua. Kan menurut saya pribadi mah kalau itu mah mungkin kucing lah ya. Tapi kalau nangis saya bener. Saya langsung buka pintu kamar. Cah, kata saya. Dengar ya? Iya, kata saya. Lah, lu baru kali ini kan? Gua udah beberapa hari di sini. Gimana nih? Kata teman-teman kan. Saya gimana ya? Mencoba nenangin lah ya. Udahlah, nggak usah pikirin. Yang jelas ini suara di luar. Intinya jangan ganggu, gitu aja udah. Oke? Sudah. Tidur. Nggak ada yang tidur bang. Sampai pagi. Ya udah ngobrol biasa ngobrol. Sambil ngedengerin kapan itu berhentinya. Emang nggak lama emang berhenti. Cuman ya namanya bocah ya udah. Ketawa ketiwi, udahlah pokoknya. Udah intinya supaya gimana caranya supaya lupa gitu loh. Terus keesokan harinya, alhamdulillah nggak ada apa-apa kan. 2 malam kalau nggak salah nggak ada apa-apa tuh. Nah, pas kesananya tuh kalau nggak salah saya di jam
setengah 11 kalau nggak salah saya itu. Jam setengah 11 saya mau masak mie ceritanya nih. Bocah biasa lagi di luar. Saya lapar. Padahal kan apa namanya tadi habis makan, cuman saya lapar Kan di situ kan ada banyak stok mie kan, saya biasanya emang membanyakin stok lah buat kali aja ada yang lapar atau gimana, kasihan. Lapar nih kata saya, mau masak mie Dan juga saya biasanya kan saya kalau masak mie kan bukan di kompor bang biasanya bang. Kalau bocah-bocah iya sama telur masak mie di kompor tuh. Kalau saya biasanya di apa namanya yang biasa buat kopi tuh dicolokin tuh, yang biasa buat kopi tuh biasanya di situ. Saya kok tumben-tumbenan pengen banget ke dapur, pengen masak mie. Mie udah matang, saya lagi ngucurin mie. Tiba-tiba ini saya udah nggak karuan bang, merinding, bener-bener merinding. Lah, manusianya di mana nih kata saya? Orang-orangnya di mana nih kata saya gitu kan? Saya nggak berani bilang makhluk loh, nggak berani. Manusianya di mana nih kata saya ini? Merinding, bener-bener merinding. Baru saya mau apa namanya? Kan apa namanya dari meja kompor ke pintu mau arah ke ruang tamu kan beberapa langkah ya. Ini kan misalkan ini meja kompor nih, ya. Depannya itu kan ini meja kompor, di sini pintu mau arah ke ruang tamu kan. Di depannya itu kan kamar mandi. Nah, otomatis kalau misalkan saya mau balik ke ruang tamu kan otomatis saya lihat ke kamar mandi dong, ya. Itu asli. Bener kuntilanak aslinya di situ. Berdiri di situ. Jadi berdirinya di pas pinggir keran air yang buat wudhu di situ. Meskipun agak nggak begitu ini ya, agak-agak bayang-bayang gitu lah. Pertama kata saya kan sambil biasa nyicip-nyicip nih. Astagfirullahaladzim. Apaan sih ya? Ya Allah kata saya gitu kan. Ya Allah. Ya, saya mau jalan ke pintu arah ke ruang tamu pun ya bener-bener kaku bang. Bener-bener kaku itu. Berapa menit? 4 menitan lah mungkin. Pas nggak lama saya mau nyampe ke pintu arah ruang tamu, lama hilang. Tadi apa ya kata saya? Astagfirullahaladzim. Saya sambil makan, sambil mikir bang. Sambil makan, sambil mikir. Ada bocah negur. Nah apa bang? Makan ngelamun baik. Udah, bini mah jangan dipikirin, kata teman gitu. Cuman teman yang satu lagi nyeletuk. Kerasa ya. Ditemenin kan? Gitu. Dia udah peka dia. Terus ya, benar berarti benar kata teman-teman gitu kan. Ya udah, nih. Nah, singkat ceritanya ini ada anak kan kebetulan kan teman saya yang satu ini kan kebetulan orang situ. Kebetulan orang situnya nih, maksudnya meskipun agak jauh rumahnya, intinya kebetulan orang situ. Ada saudara juga sebelah sana gitu kan. Ceritanya anaknya teman saya ini kan main. Ya ceritanya main anaknya teman saya ini. Berdua, nah emang anaknya ada 2. Ceritanya nginep lah. Ceritanya nih. Ya katanya, nginep boleh nggak? Terus bilang ke saya, Cal, boleh nggak anak-anakku nginep? Lah, kagak boleh masa apa? Tinggal nginep kata saya gitu kan. Kan kebetulan kan besok kan hari Minggu. Dia juga pengen ngambil libur katanya. Mau ngajak teman-teman, mau ngajak anak-anak jalan-jalan katanya. Ya udah kalau mau ini mah kata saya silahkan nginep mah. Nginep sama anaknya nih ceritanya nih. Tidur di kamar di kamar depan. Kan saya kan bilang gini, ya udah silakan kalau mau nginep mah nggak boleh mas apa sih. Lagian intinya gini aja, nggak ada nggak ada kasur intinya gitu aja, cuma ada kamar-kamar lantai doang gitu, kasur lantai gitu. Nggak apa-apa. Yang satu bocahnya masih sekitar umur 10 tahun, yang satunya emang udah gede. Yang satunya udah gede, udah gadis lah gitu. Di malam harinya kan tidur deh. Kebetulan saya di kamar belum tidur nih. Belum tidur, masih mainin HP. Masih main FF kalau nggak salah itu. Masih main HP lah pokoknya, masih lihat YouTube atau apa gitu. Tiba-tiba ini bocah teriak. Yang
Pertama yang kecil katanya. Pertama yang kecil ada kayak ada suara ketukan. Ada yang ngetuk pintu lah. Dibuka sama bocah. Lihat-lihat nggak ada siapa-siapa. Itu di jam 2 malam, Bang. Sedangkan semua anak-anak yang kerja udah pada tidur. Gitu. Nggak ada siapa-siapa, tutup lagi. Kirain yang kecil itu ada yang jahil dari yang tidur. Ya bapaknya pun di situ tidur. Di di ruang tamu situ tidur. Selang beberapa menit itu mah bukan dari luar, Bang. Dari dalam gedor pintu itu. Dari dalam kamar, bukan dari luar kamar, dari dalam. Otomatis itu anak yang gedenya bangun. Teriak manggil bapaknya. Ayah, jangan jahil dong, katanya gitu. Sampai nelpon, otomatis kan bapaknya itu kan suara teleponnya nggak di silent, ya. Saya yang dengar, bapaknya kan udah tidur. Saya yang dengar. Siapa sih yang nelpon? Tapi kayak ada suara yang teriak-teriak. Saya buka pintunya. Kenapa, Neng? Kata sih gitu kan. Pak, jangan ini dong, jangan jangan jahil. Lah, jahil kenapa? Tadi gudur-gudur. Ini kencang banget katanya. Yang jadi gini, bisanya dia teriak, ngegedor itu awalnya dari pintu, terus pindah ke jendela, Bang. Ngegedornya. Dur, kata saya. Astagfirullahaladzim, kok ini udah keterlaluan, kata saya. Tapi nggak ngomong, cuma saya nenangin doang. Udah, Neng, udah tidur aja. Kalau memang ada yang jahil ya, Bapak udah pada tidur, udah mungkin tahu siapa kali, kata saya gitu kan. Udah saya udah berusaha nenangin nih. Udah berusaha nenangin, terus bocahnya ngebangunin bapaknya kan. Pengen pulang di malam itu juga, kan. Terus bapaknya juga memang di situ udah inilah, pokoknya udah tahu rumah itu gitu kan. Ya saya juga udah tahu rumah itu gitu kan. Bapaknya udah, Neng, tengah malam kayak gini. Sedangkan kan rumahnya kalau dari proyek ke rumahnya itu lumayan 30 menitan lah gitu. Jarak ke rumahnya itu lumayan 30 menitan. Udah pengen pulang katanya. Pokoknya udah pengen pulang terus. Pengen pulang. Ntar besok aja gitu. Udah tenang tuh. Ditemenin sama bapaknya di kamar. Ketiga itu tidur. Yang jadi anehnya, Bang. Itu kan bapaknya kan udah tidur di kamar. Sama anak-anaknya bertiga. Otomatis kan di kamar ada 3 orang. Ya. Saya kan di rumah itu kan yang bekerja itu 5 orang. 5 orang sama saya maksudnya. Nah, otomatis kalau misalkan saya tidur di kamar sendiri, terus teman saya tidur sama anak-anaknya, otomatis yang di ruang tamu kan harusnya ada 3, ya kan? Yang 2 itu di kamar. Saya jam berapa ya? Pengen buang air kecil. Ya sekitaran jam 3:30 lah. Itu ada yang tidur, Bang. Berempat. Menyerupai teman saya. Ya pokoknya nggak tahu yang asli yang ini, nggak tahu yang asli yang di kamar. Saya kan masih, ya namanya juga bangun tidur ya. Mau buang air kecil. Lah, kata saya gitu kan. Sambil mata-mata sayu lah. Bocah katanya mau sama anaknya, kata saya gitu kan. Udah, saya ke kamar mandi. Saya balik lagi, saya masih ada. Masih tiduran. Saya masuk lagi, keesokan harinya, besoknya kan dia langsung pulang. Pagi-pagi kan pulang, dia emang izin libur, pengen jalan-jalan sama anaknya gitu. Nah, di hari Selasanya kalau nggak salah saya bilang, ngobrol gini, lu yang waktu kemarin bawa anak lu, udah tahu anak lu takut di kamar, kenapa lu tinggalin lagi? Lah, gua tidur di kamar sama bocah sampai pagi, bangun pagi. Sumpah demi Allah, buat apa gua bohong? Gua tidur di kamar sama bocah. Terus kenapa? Gak apa-apa sih. Ada lu soalnya di ruang tamu, kata saya gitu kan. Dia langsung muka-muka takut, langsung bilang gini, udahlah, Cal, pindah aja, cari aja yang di sono aja, no, katanya. Yang di sono agak jauh, kata saya. Nggak apa-apa, lu, kata saya gitu kan. Udah nggak apa-apa, jauh juga lah daripada di sini, angker banget. Terus yang waktu malam juga saya sempat nemuin pocong di situ, Cal, katanya. Yang benar, demi Allah, situ ada sempat pocong juga, katanya. Ya udahlah. Nah, sebelumnya kan itu kan sebelum saya bilang kayak gitu kan itu di hari Selasanya ya.
di hari Seninnya itu, di malamnya itu saya nemu lagi si makhluk si cantik ini lagi di pohon sirsak itu. Ceritanya di jam 11:30 tumben-tumbenan bocah udah pada tidur, mungkin capek lah. Saya sendiri di luar nih. Makin malam kan ceritanya bocah udah ngantuk lah gitu. Makin ngantuk. Ya udah saya sendiri kan di luar mainin HP. Pertama ada yang lewat nih, orang security gitu. Bang, belum tidur? Belum Pak, kata saya gitu kan. Oh iya, sendirian aja Bang. Iya itu apa namanya di dalam bocah dia itu ngantuk kali, kata saya. Oh iya, hati-hati ya Bang. Nah security bilang gitu. Hati-hati. Iya, kata saya. Iya Pak, makasih Pak. Nongkrong dulu sini, ngopi sini, kata saya. Kopi banyak. Enggak, makasih. Nah, ya udah. Belum lama security itu lewat, tiba-tiba entah itu muncul dari mana. Kan apa namanya, pohon sirsak itu kan dari jalan dia kayak melayang ke pohon sirsak di situ. Saya kan emang kebetulan kursinya madep sana Bang, makanya saya lihat emang kebetulan madep sana, kata saya. Astagfirullahaladzim, apa iya itu? Kok jelas banget ini masih? Ini kok jelas banget sih, kata saya. Ada apa-apa nih? Saya langsung masuk nih Bang. Selang saya masuk dia ketawa Bang. Suara khasnya bener-bener. Dia ketawa, saya masuk nih. Saya masuk kunci pintu, dia ketawa. Ketawa sambil, saya kan apa namanya, sambil ngintip nih. Ketawa, tapi pas saya ngintip emang hilang. Cuman ya ketawanya itu melengking banget. Ya Allahu Akbar. Udahlah. Saya kan udah masuk nih, tidur. Di jam 2-nya teman saya Bang, kakinya diseret Bang. Di jam 2-nya. Di jam 2 malam. Diseret di kamar? Enggak, kan emang teman-teman saya kan tidurnya di ruang tamu semua. Kan kebetulan memang, intinya kan saya tadi bilang nggak mau tidur di kamar. Jadi pengennya di ruang tamu adem, katanya gitu kan. Emang iya sih, kalau di ruang tamu emang adem, di kamar emang panas banget. Itu diseret sampai ke belakang. Dari ruang tamu sampai ke dapur. Dia pas sadar-sadarnya itu pas udah nyampe pertengahan ke pintu, mau arah ke di situ ke dapur. Astagfirullahaladzim. Woi, tolong woi gitu. Tapi udah nggak ditarik lagi. Intinya udah tiduran di tengah-tengah pintu itulah. Kan kebetulan kan pintunya cuma kehalangan gordeng doang. Nggak ada pintu, cuman kehalangan hordeng doang. Lalu kenapa, kata teman-teman kan? Emang kebetulan di situ saya udah tidur tuh. Udah nyenyak. Udah tidur saya ngedengar cerita itu pagi harinya. Diketawain sama teman-teman. Ini bocah diseret sama juri gitu kan. Tai lu. Dah, tanya aja sama bocahnya no. Iya, gua ditarik sama tahu sama siapa kali, katanya. Kata teman kan. Astagfirullahaladzim, kok rumah gini amat, kata saya gitu. Kerjaan udah mau, intinya udah 80%, pokoknya 70 atau 80%-an lah ya. Seiring berjalannya waktu saya di situ, ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang bilang dingin gitu kan. Seiring berjalannya waktu kayak gitu, saya itu ceritanya kan nongkrong biasa di warung kopi nih. Biasanya kan di situ ada warung kopi juga. Warung kopi itu kan bilang, ya bukan warung kopi sih, saya yang penasaran, gitu kan. Bude, apa Mas? Sambil ketawa nih, pasti mau cerita rumah ya gitu, udah tahu. Soalnya teman-teman saya udah banyak ngobrol ke si Bude, gitu, makanya Bude langsung celetuk ke saya gitu. Iya Bude, saya mau tahu itu maksudnya rumah. Terus terang ya Mas, situ doang yang paling berani, yang paling lama ngontrak di situ. Maksudnya lama gimana? Yang lain ngontrak di situ kan emang yang lain memang tahunan ya. Intinya mah gini, yang lain tahunan 1 minggu udah keluar, apalagi Masnya bulanan, udah mau hampir nginjak 3 bulan di sini. Berani banget. Saya kata saya. Enggak Bude.
Ya maaf ya Bude sebelumnya, kata saya. Maksudnya gimana? Saya belum paham, kata saya gitu kan. Langsung lah si Bude cerita. Ya enggak mas, saya bukannya sok tahu. Saya juga nggak tahu sebenarnya kronologinya kayak gimana. Cuma saya tahu sejarah rumah itu dulu, memang dari dulu udah angker. Itu udah hampir 5 tahun 6 tahun udah mau dijual, nggak laku-laku. Nggak laku-laku itu udah mau dijual mas, cuman nggak laku-laku. Itu angkernya kenapa, kata saya gitu kan. Saya jujur nggak tahu, cuman kata orang-orang memang itu penghuni di situnya. Jadi ya sebelum rumah itu dibangun, emang penghuni di situ mungkin nggak terima, jadi nyaman di rumah situ. Intinya ini mah kata orang-orang, saya juga belum tahu pasti. Oh, gitu ya. Iya. Intinya, masnya berani banget mas. Udah hampir 3 bulan loh. Orang-orang tahunan di sini, istilahnya kontrak tahunan kan, emang rumah situ tahunan kan ya. Iya. Tapi 1 minggu 10 hari atau 1 minggu atau 10 hari udah keluar. Mas doang yang berani, salut saya mas. Saya langsung melamun di situ. Kok bisa gitu? Ya udahlah. Lagian kerjaan udah mau kelar. Udah intinya udah 80%-an lah. Nah, juga cerita. Tapi itu bocah-bocah udah mulai ini apa namanya? Udah mulai enggak betah. Pas proyek udah di keramik ya, udah banyak tidur di proyek. Bocah. Udah yang balik ke situ lagi. Pokoknya kebanyakan udah banyak tidur proyek ya. Paling saya sendirilah di situ. Nah, pas bocah-bocah udah kagak mau di situ, paling numpang mandi doang. Atau apa gimana gitu kan. Saya di situ. Saya sendiri ceritanya tidur di situ. Kata saya, bocah, bener kagak mau di sini. Lagian ini rumah PA pakai acara angker lagi, kata saya gitu kan. Itu saya ngomong kayak gitu, kayak ada gimana ya, kayak ada yang nyautin. Intinya kayak ada yang denger lah gitu. Tiba-tiba nggak lama saya bilang bocah bener ya, kata saya itu. Bener-bener kagak mau tidur di sini. Lagian ini rumah PA, kata saya, pakai acara angker lagi. Tiba-tiba ada suara cekikan, hihihi, dari atas plafon. Hihihi, astagfirullahaladzim, bener ya. Ya asli bener, langsung ya Allah merinding. Lah apa iya ini, kata saya. Bodo amat lah, yang penting asal jangan ganggu aja, kata saya kan. Udah makan, saya mah orangnya ya takut sih takut, cuman ya selagi enggak ganggu mah ya janganlah gitu kan. Enggak, biasa aja gitu. Maksudnya kalau udah kayak temen saya sampai diseret ya baru gitu kan. Kalau ke saya mah alhamdulillah sih enggak, cuman nampakin atau ini atau suara gitu. Hihi, gak lama ada suara gitu. Apa tikus? Masa iya tikus gitu kan. Udah nih tidur. Singkat cerita, keesokan harinya lagi gitu lagi sama. Bocah nggak mau balik. Ayo, oneng. Apa namanya? Sayang gitu udah 1 bulan udah dibayar, udah dibayar, baru dibayar itu 1 bulan kontrakan. Sayang, kata saya itu. Udahlah, saya paling mandi doang. Tidurnya sono, katanya. Aduh, ya udahlah, saya tidur lagi sendiri nih di situ. Di jam berapa sih ya, jam 3, entah jam setengah 3 kalau nggak salah. Saya mau buang air kecil di kamar depan. Ada yang bilang, ada yang ngomong, mau temenin gak mas? Lah, mau temenin gak mas? Kata saya, mau ditemenin gak mas? Cuman agak nada-nada lirih gitu. Memang nggak begitu kencang atau gimana lah. Nada-nada begitu deh. Mau ditemenin gak mas? Saya langsung nengok dong ke kamar depan. Suara cewek. Sedangkan tetangga rumah, apa namanya, nenek-nenek. Bukan, intinya bukan masih muda lah, bukan gitu. Langsung merinding. Ya Allah, langsung ke kamar mandi saya. Buang air kecil. Pintu kamar mandi ditutup. Pas udah,
pintu kamar mandi dibuka, itu ada bisa dibilang pocong kali ya. Di apa namanya? Di pintu pinggir. Jadi pintu itu kebetulan kan ada 2 ya. Pintu itu ada 2. Pintu depan sama pintu pinggir. Mau arah masuk ke dapur gitu. Nah, di arah situ. Kata saya pas buka, astagfirullahaladzim. Bener itu mas saya asli lari itu. Kalau itu saya benar-benar takut. Lari saya. Astagfirullahaladzim. Lari sampai jatuh-jatuh kan saya. Nyari apa namanya? Nyari kunci pintu. Ya Allah, ya kayaknya kalau anak kecil menangis kali. Nggak ketemu mas. Ya takutnya kayak di TV-TV yang ngikutin gitu loh. Takutnya kan ngeri gitu. Pas buka pintu udah ketemu kunci, buka pintu langsung ke proyek saya. Langsung diketawain sama bocah pokoknya dini hari dah. Udah berisik, jangan ketawa. Malu sama tetangga kata saya gitu kan. Tampaknya lu ya. Iya kata saya. Ya makanya ayo pindah kata teman-teman nih. Ya udah iya. Udah gak apa-apa, timbang 1 bulan lagi ini kita pindah di sono aja. Lagi kan kerjaan kalau abis dari sini kan pindah ke blok sebelahnya gitu kan. Udah. Ya kata saya gitu kan. Tapi ya tetap saya dengan apa namanya, dengan pedenya saya tetap pengen tidur di situ. Intinya sok berani lah gitu loh. Pas puncaknya ada kebetulan di situ ada yang meninggal. Tetangga gitu. Intinya tetangga kontrakan lah. Cuman rumahnya emang agak depan, cuman agak jauh. Pas malamnya ini kayak ada suara yang rame bang di depan jalan itu. Malamnya ini pas bisa ada yang meninggal, katanya meninggalnya itu katanya sih tabrakan. Katanya sih tabrakan. Nah, pas malamnya saya tidur biasa, nggak ada apa-apa kan. 1:30 kalau nggak salah. Saya lagi enak-enak tidur, kayak ada rame banget di jalan itu. Pas saya kan ceritanya mau ini nih, mau nengok ada apa sih, ada rame-rame. Saya lihat, buka hordek, lihat jendela, rame, tapi nggak ada siapa-siapa. Rame suara. Oh, rame suara. Suara, ada yang jalan kaki, ada yang gimana ya, biasa orang-orang ngobrol gitu, gimana sih. Tapi pas saya diteliti, ternyata yang rame bukan di depan bang, di dalam rumah kita. Kok nggak ada siapa-siapa, itu yang rame. Ada apa mungkin yang meninggal tadi kali, kata saya gitu kan. Ya intinya saya pikirnya ke situ. Nah, pas saya mau balik lagi, kok kayak yang di kamar depan ada yang ngobrol. Terus nggak lama ada suara lagi, kayak yang di kamar mandi ada yang ngobrol. Astagfirullahaladzim. Pas saya mau masuk ke kamar belakang nih, kayak ada suara benda jatuh, pokoknya tahu segede apa kali. Boom. Saya baru juga mau buka pintu itu. Boom. Tapi suaranya di situ di kamar tempat saya tidur. Di dalam kamar itu. Tempat saya buka. Lah, apa itu yang jatuh? Enggak ada. Pelapor masih bersih. Enggak ada apa-apa sama sekali. Enggak ada barang jatuh. Enggak ada, masih ya istilahnya cuma orang proyek ya. Ada apa sih di situ gitu. Ada apa sih? Lemari pun enggak ada. Kata saya, astagfirullahaladzim. Kok bener rumah? Dengan begonya saya, ya sebegitu pedenya, masih kayak orang uji nyali lah. Udahlah, jangan suka nakut-nakutin. Saya udah kebal kata saya gitu kan. Percuma nakut-nakutin saya juga. Katanya. Saya mah pahit orangnya kata saya gitu kan. Itu memang di malam itu juga kebegoan saya langsung lari bang. Ya orang ada kok kuntilanak di depan. Saya kan baru juga mau kayak gini nih, mau tidur nih. Ya, kayak gini, astagfirullahaladzim. Kan baru juga mau kayak gini. Udah lah, PA ada gitu kan. Udah lari, bener. Lari, langsung ke proyek. Pas udah nyampe proyek, pintu kebenaran nggak dikunci, bocah belum pada tidur, udah jam 1:30, jam 2 kalau nggak salah.
Lah, kenapa bang katanya, kata teman-teman. Dah tidur. Langsung bisikin. Ada yang saya bukan bisik, saya mimpi. Bilang gini, tinggalin rumah itu. Di dalam mimpi saya, nenek-nenek tapi. Oh, kelihatan wujudnya ya. Nenek-nenek. Tapi di dalam mimpi saya nenek-neneknya memang nenek-nenek zaman dulu sih, pakai apa namanya, kebaya gitu. Pokoknya nenek-nenek zaman dulu banget lah. Rapih, cantik sih nenek-neneknya gitu. Pokoknya kayak zaman-zaman keratonan mungkin. Tinggalin rumah itu. Kalau masih pengen teman-teman semua selamat. Ya bukannya saya terlalu percaya ke mimpi, bukannya saya gimana, bukannya. Intinya memang kebetulan anak-anak udah nggak pada betah gitu kan, dan juga kerjaan di situ udah mau kelar. Ya udahlah, kita pindah ke kontrakan petakan, agak jauh dari proyek pun nggak apa-apa. Yang penting teman-teman betah gitu kan. Nah, keesokan harinya saya bilang itu sebenarnya masih ada waktu loh. Masih ada waktu, maksudnya dalam masa kontrakannya gitu lah. Saya langsung bilang, Bu, kata saya, itu rumah mau dikosongin ya? Oh, udah kelar kerjaannya mas? Ya belum sih, masih ada semingguan lagi. Kenapa lo sayang, udah masuk lo uangnya gitu kan? Enggak bu, enggak apa-apa. Lagian anak-anak juga udah mau pada pulang, soalnya kerjanya mau pindah ke Bekasi lagi, kata saya gitu kan alasannya. Oh ya udah, dia emang baik, apa namanya, membalikin setengahnya kan, emang itu baru 10 hari kalau nggak salah masuk. Kontrakan itu dari sebulan itu baru masuk 10 hari emang. Jadi intinya kita nempatin baru 10 hari lagi lah. Intinya kan masih kurang banyak kan. Emang ngebalikin separohnya. Ibu jadi nggak enak, ininya katanya. Udah nggak apa-apa katanya gitu. Ibu nggak apa-apa bu. Udahlah saya mohon maaf aja, nggak apa-apa ini, kata si yang punya kontrakan ini. Jadi pada intinya sih nggak masuk akal juga sih rumah itu. Nggak masuk akalnya, nggak dapat cerita itu rumah tadinya kenapa, awalnya kenapa, nggak dapat cerita di situ sih. Nggak sempet ngasih tahu juga ya. Nggak sempet. Oke. Nah, berarti total situ kan 3 bulanan ya. Dan emang yang paling banyak sosok yang nongol itu kuntilanak itu. Tapi itu maksudnya sama semua nggak sih bang? Pas yang abang lihat, yang teman abang lihat? Ya menurut saya, menurut teman-temannya mungkin sama kata, tapi teman-teman saya emang bilangnya sama. Ciri-cirinya ya? Sama. Ciri-cirinya sama. Kayak kan saya waktu itu lihat kan matanya yang sebelah kiri entah kanan lah itu kan keluar. Tapi teman-teman ya sama. Mata sebelah kiri atau kanannya itu keluar. Pokoknya salah satu matanya ada yang keluar dah. Sama. Itu. Tadi yang ngasih tahu yang ngasih bilang abang termasuk kuat nih ya kan ya, karena sebelumnya kan baru seminggu keluar. Dia berarti tahu tuh bang sering ada gangguan. Dia kebetulan awalnya dia yang nempatin si Bude ini. Awalnya si Bude. Dia pernah di situ. Pernah. Awal ngontrak yang waktu renovasi rumahnya kan nggak ada tempat lagi. Ya udah mau nggak mau daripada ngontrak petakan kan alat barang-barangnya banyak katanya. Dia di situ. Dia kebetulan di situ juga. Pertama rumah itu jadi, pertama ngontrakin dia katanya. Oh si Bude itu. Si Bude itu, Bude Warkop. Oke, berarti pernah ya. Dan dia juga cerita nggak, maksudnya dia pernah diteror apa gitu bang? Dia ya yang saya tadi bilang kuntilanak paling. Kuntilanak tetap ya. Tapi malah dia mah sempat katanya suaminya sempat kayak kayak dijatuhin gitu di kamar mandi. Suaminya itu kayak dijorokin. Tapi untuk yang tadi sosok pocong yang abang lihat yang di kamar pintu pojok ya, itu pernah ada lagi nggak yang lihat selain abang? Teman saya, pokoknya cuma 2 orang doang, saya sama teman saya. Kalau teman saya itu lihatnya di kamar depan. Teman saya, kalau saya di situ. Gitu. Beda tempat doang ya? Beda tempat doang.
Tapi sama aja nih. Sama. Cuman kalau misalkan pocongnya sama atau enggaknya yang enggak begitu karena kan itu kan ngebelakangin saya. Teman saya juga sama ngebelakangin. Jadi nggak tahu sama atau beda. Kalau kuntilanak mah emang kita ngelihatnya dari pinggir, otomatis kalau dari pinggir mah kan otomatis masih kelihatan lah, meskipun rambutnya ini juga gitu kan, masih kelihatan, matanya keluar gitu kan, lidahnya keluar masih kelihatan. Gitu. Tapi si Bude ini yang tadi Bude itu dia nggak cerita dulu nih emang awalnya tempat apa? Enggak. Emang nggak ada cerita ya? Enggak. Pokoknya intinya memang saya nggak dapat cerita sih. Cuman saya dapat cerita itu dulunya memang benar-benar kebun, terus dijadiin rumah. Udah sih. Intinya kata si Bude itu yang saya dapat cerita itu ya cuma kayak gitu, cuma lahan tanah kosong, terus dibangun rumah. Sebelum tanah kosong itu memang dulunya ada pohon gede, bukan pohon gede, apa namanya, empang kan, kalau di situ kan ada empang gitu kan, kayak empang gitu, terus diaruk, ada ditanemin pohon katanya gitu kan, tanamin pohon. Kebetulan kan yang punya tanah ini dulunya kan hobi banget nanam pohon katanya gitu. Jadi dengar bawaan dari pohon itu katanya gitu. Bukan masalah di situ ada tragedi apa katanya gitu. Berarti emang mungkin dari yang tadi itu ngikut itu ya. Mungkin. Nah tadi kan menurut keterangan si Bude kan tadi emang sebelumnya kan banyak lah yang ngontrak itu udah bayar tahunan berarti yang baru seminggu keluar. Mereka cerita nggak ke si Bude ini dia apa aja yang dialami sama mereka? Ya Bude bilang sih kayak ada suara-suara, terus ya tetap kuntilanak juga sama. Dominannya kuntilanak itu ya? Kuntilanak juga sama. Tempat katanya sebelum saya nih ada yang ngontrak lagi kan sebelum saya masuk. Sempat ada anak kecil katanya di situ. Anak kecil, maksudnya orang? Bukan, maksudnya makhluknya gitu. Anak kecil tapi dengan matanya keluar. Dua-duanya. Sempat ada yang lihat? Ngegelundung. Sempat ada yang lihat kayak gitu katanya. Sebelum saya masuk tuh. Makanya nggak tahu lah itu rumah. Kacau juga. Tapi rumah ini sampai sekarang masih ada nggak bang? Kira-kira masih ada. Tetap dikontrakin atau kosong gitu aja? Yang nggak tahu ya sekarang mah ya dikontrakin kali. Ya pokoknya sih. Ya intinya mah pengennya mau dijual katanya. Cuman ya keterangannya keterangannya mah dikontrakan. Yang waktu saya kemarin keluar nih, kan ditulisin lagi dikontrakan gitu sih. Nah si pemilik rumahnya ini tahu nggak sih kalau rumahnya ini emang angker gitu bang? Pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Pasti tahu lah. Tapi apa nggak nanya dia? Nggak. Bu, intinya pertama nggak enak, gitu aja. Apa? Kedua ya takutnya dia tersinggung atau gimana. Kayak enak. Cuma saya mah selentingan dari orang-orang aja. Jangan kan Bude Warkop, tukang bakso biasa bolak-balik proyek itu kan kita biasa beli. Tukang bakso juga bilang kayak gitu kok. Berani bang lu lama di situ. Tukang bakso itu sih biasa lewat. Oke, berarti emang udah warga sekitar itu udah tahu ya bang ya bahwa tuh kontrakan emang nggak beres. Maksudnya nggak beres tuh banyak horornya gitu ya. Intinya banyak horornya. Tapi kalau yang untuk tetangga sebelah selain si Bude Warkop pernah ada cerita juga? Ada intinya. Tapi menurut tetangga sebelah rumah nih, kanan kiri, menurut tetangga rumah sebelah kiri, kanan kiri, kalau ke kita masih alhamdulillah mas enggak. Kalau gitu sih alhamdulillah sih enggak. Cuman kalau suara-suara di rumah ini sering. Suaranya suara apa nih? Kayak suara nangis, suara orang, sering. Kayak suara orang pada umumnya gitu loh. Tapi kalau masuk ke kami atau nampakin ke kami gitu, ke rumah gitu ya, alhamdulillah enggak sih. Enggak ada lah ya. Enggak ada lah pokoknya. Pokoknya dari keterangan rumah kanan kiri ya, keterangannya kayak gitu. Iya. Enggak sih, alhamdulillah katanya. Tapi kalau masalah ketawa ke TV atau ngobrol, ya
kalau apa namanya celaka kan ada di situ. Ngomong. Kalau berarti kalau yang orang-orang sebelah dominannya dengar suara, dengar di situ. Nggak ada yang Suara-suara sama jalan. sekali. Dan juga tadi kan abang yang sempat rame ya, yang di depan kalau nggak salah depan pas dibuka nggak ada. Nggak ada. Itu Nggak, suaranya pertama lihat dulu ini jendela ordeng, nggak ada. tapi tetap suaranya masih ada. Ada, jelas banget itu suara. Itu dari jalanan apa dari mana? Menurut abang suaranya? Menurut saya dari jalan. Dari jalan. Tapi pas saya mau masuk ke kamar kok kayak ada di kamar suara ngobrol itu. Kok kayak ada di dapur suara yang ngobrol itu. Udah kayak nyebar gitu ya. Kacau juga tuh. Suara dari mana tuh ya? Kalau cuma satu titik dari luar sih oke, dia cuman suaranya doang. Kemana-mana ya, ada di dapur, ada di pindah gitu. Tapi jangan salah loh bang. Bukan saya doang sebenarnya yang dengar. Tetangga pun dengar sebenarnya. Oh yang suara rame itu. Sebenarnya tetangga pun dengar. Cuman tetangga skip. Mungkin saking terbiasanya kali dia bilang bodo amat. Ya. Dan juga tadinya dia bilang kasihan sama yang kontrak, takutnya ini pindah gitu. Kasihan. Kalau dikasih tahu sangkanya ntar nakut-nakutin. Emang iya. Pas dia bilang, pas saya udah pindah, dia bilang baru cerita. PA lu kata sih. Iya sih bener sih, dia mungkin nggak pengen orang nggak betah. Kasihan katanya gitu. Iya, bener. Kasihan yang punya rumah juga, kasihan sama mas-masnya juga. Ya udahlah. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Ical nih mengenai kontrakannya di daerah Bandung Barat ya Bang ya tadi. Dan memang ternyata serem banget dan tahan cuman sampai 3 bulan ya Bang ya. Padahal di situ abang ibaratnya rame-rame. Cuman tetap aja nggak ada yang kuat lah. Nggak ada yang kuat. Apalagi temennya ditarik tadi tuh. Iya, buset, ngeri. Tuh, tapi tahu gak tuh pas ditarik nggak tahu sosoknya apa ya? Nggak tahu, dia cuma ini doang ya, kayak yang narik gitu ya. Cuma ada yang narik doang. Tapi kayaknya kalau ada CCTV mah kayaknya seru nih. Seru tuh. Jadi kelihatan ya kan siapa yang narik. Tapi kacau juga kalau sampai kontak fisik begitu sih. Iya. Oke. Udah banyak. Ya udah terima kasih banyak nih Bang Ical. Iya. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Ical di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Bang Ical juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.